di Yogyakarta. Izin untuk mewawancara Ibu. Sebelumnya Ibu terkena penyakit apa kalau saya boleh tahu? Ya awalnya saya punya diabetes karena ya pola makan, bukan keturunan. Pola makan. Pola makan. Dulu saya kan catering kan, Iya. makan nyicip, jadinya gula. Lama saya kena gula itu lama. Udah ada berapa ya? 15 tahun ada. Iya. Baik. Terus Tapi ya masih sampai sekarang. sampai sekarang. Baik Bu. Ibu boleh perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Ya. Di sini kalau orang menyebut saya cuma Ibu Susi gitu. Iya. Bu Susi. Dulu pernah itu pendidikan di mana? Saya SMA Katolik. Katolik. Saya nggak kuliah, saya SMA Katolik. Terus keluar setahun kerja, terus nikah. Berarti setelah menikah tidak ada kerja lagi? Jadi itu kerjanya cuma catering itu. Oh, catering. Terus kalau untuk kegiatan sehari-harinya saat ini apa? Saya ini jadi pasien ya, sehari-hari sekarang cuma tiduran. Ya kalau saya suka ngerasa sakit malah saya buat kerja, aja ketika apa nyuci baju itu kalau di rumah loh. Iya. Saya nyapu, ngepel itu kalau saya merasa saya nggak enak, saya kan nggak suka diem, jadi saya harus gerak. Bergerak terus ya Bu ya. Terus gejala awal Ibu tahu kalau Ibu terkena diabetes itu dulu apa? Ya dulu awalnya itu apa ya, rasanya sih apa, badannya nggak enak, badan terasa nggak enak, terus suka marah-marah. Terus kebetulan ada anak kos yang kerja di rumah sakit. Terus saya minta tolong, kamu bisa bawa alat, punya Bu, saya punya gitu, dia punya alat cek gula itu. Terus sini Ibu tak cek, ternyata nggak bayar itu 500. Oh, tinggi ya Bu ya. Mulai saat itu saya terus kontrol dokter. Mulai saat itu sampai sekarang tahun 95, 96 lah. Berarti sudah lama sekali. Iya. Terus gimana perasaan Ibu waktu Ibu tahu Ibu terkena diabetes? Yang perasaannya nggak apa-apa, ya harus diterima, gimana lagi. Iya. Nggak bisa minta, nggak bisa ditolak. Berarti kayak lapang dada ya Bu? Ya sudah diterima dengan senang hati, terus mengikuti saran dokter. Yang pertama dulu minum obat yang metformin apa sejenisnya, Rimaperit itu, tapi tidak ada apa perubahan, gulanya masih aja nggak turun. Terus saya diganti sama anak saya kan kerja di rumah sakit. Iya. Ya Ibu sudah jangan obat, sekarang minta insulin aja sama dokter. Bahwa saat itu saya insulin. Terus terus kan sudah menjalani berobatnya itu udah berapa lama berarti itu? Ya berapa ya? Dari 950 lebih lah. Nggak ingat lah, udah lupa. Tapi udah lama sekali saya ini kena diabetes. Berarti sebelum tahun 2000-an? Oh iya. Itu di umur berapa dulu Bu? Sekarang 62 ya. Iya. Dulu tuh umur berapa ya? 50 kurang lah. 48, 49 atau berapa nggak tahu lah, lupa lah pokoknya. Udah lama saya. Udah ada 15 tahun? Ada lah, kira-kira segitu. Kira-kira 15 tahun Ibu. Terus itu kan pertimbangan Ibu terus untuk ganti obat, kayak ganti dokter pernah nggak Bu? Enggak. Ganti dokter? Enggak, sampai sekarang saya di Bethesda itu cuma satu dokter untuk gula ya. Untuk yang lainnya ada dokter saya itu 3 di Bethesda itu. Karena
dari gula itu merambat ke jantung, terus ke pankreas gitu. Itu merambatnya kemana-mana ya? Iya, menurut apa dari ini. Nanti kalau bareng sakit, nah, jadi kayak komplikasi itu. Iya. Kalau untuk jantung sendiri sudah berapa lama? Jantung itu belum lama. Jantung itu berapa tahun ya aku lupa mbak. Rata tak inget. Iya ya. Itu kan karena gara-gara aku vertigo. Oh, gara vertigo awalnya juga. Vertigo terus masuk ICU. ICU terus itu mulai itu ceknya macam-macam, jadi saya ada kena jantungnya juga. Tapi kalau untuk jantung sendiri sejauh ini tidak terlalu berat. Biasa, saya nggak minum obat aja nggak merasa. Nggak masalah. Sudah lama saya malah semenjak opnam kemarin itu nggak minum obat. Iya, berarti selama ini sudah berapa kali bolak-balik ke rumah sakit karena diabetes dan jantung seperti itu atau komplikasi? Kalau jantungnya sih nggak masalah, yang masalah itu pankreasnya. Pankreas, seradang paru, terus mah kronis itu yang bikin sering bolak-balik ya. Saya ada 6 kali kalau nggak salah masuk rumah sakit. Terus dukungan dari keluarga dan teman itu menurut ibu mempengaruhi nggak sama kondisi ibu ini sekarang? Ya, dukungan yang utama dari keluarga, anak-anak. Iya. Yang bapak sudah nggak ada, jadi anak-anak yang ya wes, ayo ditunggu gantian nunggu. Kalau opnam kan mesti di Bethesda karena anak saya ada yang di sana, sambil kerja sambil ngawasin gitu. Terus yang nggak kerjanya pagi ya malamnya nungguin. Berarti gantian ya? Gantian. Terus apa kekhawatiran terbesar ibu dalam pengobatan? Nggak pernah khawatir. Nggak pernah khawatir. Saya sudah berserah sama Tuhan. Saya nggak pernah khawatir. Apapun yang terjadi itu sudah takdir dan kehendak Tuhan. Sudah gitu aja. Bagaimana penyakit ibu ini mempengaruhi pandangan ibu ke diri ibu? Pandangannya apa ya? Pandangan saya? Iya, ke diri ibu gimana? Ya, saya cuma punya semangat aja. Saya harus semangat. Harus masih ada tugas pokoknya. Saya masih ada tugas di dunia ini, masih ada tugas. Jadi harus semangat. Harus memotivasi diri saya sendiri gitu. Harus semangat. Ibu, selama ibu berobat kayak gitu ada nggak perubahannya? Saya? Iya. Ya perubahannya itu mengurangi rasa sakit. Mengurangi rasa sakit. Ya kalau nggak berobat saya sakit kan. Jadi kalau berobat setiap hari harus konsumsi obat, itu mengurangi rasa sakit. Kalau untuk diabetesnya sendiri ada obatnya juga? Insulin aja. Itu boleh tahu bu, diabetes yang ibu derita ini basah atau kering? Apa ya, kering ya kayaknya. Kering ya bu ya? Ya soalnya kalau saya luka itu ya juga cepat sembuh. Cepat sembuh. Pernah kalau kaki ini jempol, kok bangun tidur kok bau sekali itu. Ternyata dia bernanah luka. Anak saya udah khawatir, tapi terus dirawat sembuh. Membaik ya. Terus gimana ibu mengelola perasaan ibu supaya tidak merasa kayak itu kepikiran atau seperti apa? Ya sudah, pasrah aja. Pikiran sekarang cuma satu, tidak boleh stres karena ada asam lambung. Tidak baik juga. Ya, banyak istirahat, nggak boleh stres. Terus perubahan fisik yang ibu rasakan setelah ibu mengalami berbagai penyakit ini?
Perubahan fisik ya, saya agak kurus ini. Dulu 72 saya. Dulu lebih fresh ya Bu ya. Lebih segar 72. Sekarang 68, 68, 67. Agak makanya nggak agak nafsu loh kadang itu, jadi turun berat badan. Iya. Nggak usah disuruh diet, udah diet sendiri. Iya. Terus kalau ibu pernah nggak merasa kehilangan identitas diri? Enggak Enggak ya? merasa. Iya. Saya tetap saya sendiri, saya pribadi sendiri. Iya. Terus semenjak ibu kayak didiagnosis sakit seperti ini, ibu merasa hubungan ibu dengan keluarga seperti apa? Lebih dekat atau gimana? Ya sama aja, dulu dekat sekarang dekat gitu aja, sama aja. Ya. Nggak ada perubahan, mereka saling support. Ya. Ibu mau apa, ya ayo kita jalan. Terus kalau untuk tanggapan dari lingkungan sekitar kayak anak, kan ibu ada kos, terus anak kos, terus kayak tetangga itu seperti apa biasanya? Ya biasa, nggak ada tanggapan apa-apa tetangga itu. Ya sudah, apa kalau saya nggak di rumah itu mesti di rumah sakit. Jadi sudah mengerti Sudah seperti mengerti ya. ya. Terus berarti ibu nggak pernah merasa terisolasi juga kan dari orang? Enggak, saya bebas kemana-mana. Iya. Terus gimana cara ibu mengatasi rasa cemas ibu atau rasa stres ibu atau kayak rasa sedih ibu itu gimana? Saya cuma berserah aja sama Tuhan. Ya orang itu kan ada waktunya seneng, waktunya susah gitu. Iya. Itu jangan dipikirkan banget-banget. Iya. Sudah berjalan sejauh ini ya harus dilalui. Apa yang terjadi ya sudah, itu memang harus terjadi. Tapi untuk perubahan suasana hati ke orang lain aman? Aman. Saya mencintai mereka semua. Iya. Sayang sama mereka. Iya. Mbak, anak kos nggak bayar aja aku sayang kok. Terus kalau untuk kan kita kan ibu nggak boleh stres nih, ketika ibu kepikiran atau ada gimana, ibu gimana cara ngelola itu pemikiran ibu? Ya nggak dikelola, sudah bes santai baik, pasrah aja. Berarti kayak ya udah lah, nggak usah mikirin gitu ya bu ya. Besok kan ada jalan keluar. Iya. Sudah tua kan, apa yang dipikirkan. Iya. Bu, boleh nggak sih ibu ceritain dulu sebelum ibu terdiagnosis diabetes ini kayak ya hidup ibu itu seperti apa gitu? Saya ya itu tadi, nikah, Ya kayak kita sama-sama kebutuhan terutama untuk anak-anak, karena anak saya 3 laki-laki. Iya. Ya, kalau bapaknya yang kerja sendiri kan, bapak belum, cuma karyawan biasa. Iya. Terus belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Terus saya catering, lama-lama berkembang, bapak juga lama-lama juga berkembang. Di tengah saya tuh nyekolahin 4. Bapak itu orangnya juga agak pinter ya pinter lah. Pinter ya bu ya. Orang dosen. Iya. Jadi dosen kan. Bapak itu waktu jadi karyawan gitu dia sekolah lagi. Karena sekolah lagi kan butuh biaya. Ya udah yuk kita kerja sama. Bapak mau kuliah. Bapak kuliah setingkat demi setingkat dari D3 sampai sekarang kemarin S2 kan. Ya sudah dijalani. Uangnya bapak yang gaji buat kuliah sama nabung sedikit-sedikit buat anak. Terus saya yang makan sehari-hari kan saya sudah kerja untuk makan anak-anak dan suami. Berarti pandangan ibu dari sebelum ibu terdiagnosis diabetes sampai setelah diabetes sampai tetap menjalani semuanya ya? Ya dijalani. Iya. Kalau memang itu sudah jatahnya perjalanan hidup,
kita harus berjuang kan. Kalau kita diam aja nggak mungkin sampai kami punya rumah, terus sama anak-anak sekolah lulus S1, nggak mungkin. Jadi ini ya dengan kerja keras tuh kita bisa membuat anak-anak punya identitas sekolah, Iya. bisa bekerja gitu. Mereka bekerja di rumah sakit semua. Oh, di rumah sakit semua ya, Bu? Yang saya bungsu di Pantirate. Oh. Terus kalau boleh tahu, Bu, ada kan penyakit ini tuh mempengaruhi ada nggak ibu mengalami kesulitan dalam berrutinitas ibu sehari-hari karena penyakit yang diderita? Enggak Ada. Tetap menjalani seperti biasa ya, Bu? biasa. Iya. Apa? Yang penting saya nurut dokter. Iya. Harus jam sekian minum obat. Habis belum makan nyontek, ya sudah. Itu aja. Kalau itu diturutin itu sudah aman. Kalau untuk kegiatan ibu sebelum ibu sering bolak-balik rumah sakit itu ada nggak yang bisa ibu lakuin setelah ibu itu sakit seperti ini juga? Apa? Ya kayak kegiatan yang biasanya yang senang ibu lakukan gitu. Saya tuh senangnya masak ya. Cuma senang masak. Senang masak. Sudah, kalau dulu memang karena gula ini karena Iya. saya suka masak. Suami itu juga karena gula kan dulu. Iya. Karena suka makan. Iya. Nah, jadinya itu suka masak dulu senangnya. Jadi makanya catering. Iya. Tapi kalau untuk sekarang masak masih bisa ibu? Nggak bisa saya beli karena saya sendiri kan di rumah. Iya. Anak-anak seleranya masing-masing. Iya. Saya suka saya sendiri. Hmm. Mereka kalau makan kan sukanya anak laki-laki nasinya agak keras, kayak padang itu kan keras. Iya. Saya suka masak nasi sendiri yang agak lembut. Tapi dulu ibu sering ke warung kan ya? Ya, itu kan Buat itu. kadang kepengen beras udah nasi dikit aja, 1 sendok atau 2 sendok itu udah kan. Itu cuma untuk kepengen aja. Iya, lagi Nggak pengen ada buat ya, Bu ya. buat apa namanya hobi. Ibu ada bukti surat kontrol atau itu enggak, Bu, foto obat diabetes ibu? Surat kontrol itu aku nggak punya ya. Kalau insulin gitu Insulin itu Novomex. ada itunya nggak, ada barangnya nggak di sini? Dulu itu Novomex, Hmm. tapi saya kan BPJS jadi pindah di Hermina. Iya. Obat saya itu ganti-ganti, jadinya dulu Novomex dari Bethesda dikasih Novomex, Iya. terus di Hermina diganti Humalog Max. Iya. Pertama Humalog, tapi malamnya harus nyuntik yang untuk pereda gula selama tidur malam itu kan